فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما مزيدا. أما بعد. Ikhwan fillah, azani wa azakumullah. Kita akan lanjutkan yang masih tersisa dari bab yang ke-8 pada kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Sebuah tulisan milik Syekh Al-Mujaddid Al-Imam Abu Hasan Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi Al-Tamimi rahmatullahi alaihi. Pada judul bab yang ke-8, man tabarraka bi syajarin aw hajarin wa nahwihima, mengambil berkah dari pepohonan atau bebatuan atau yang semisal keduanya. Setelah kita baca landasan hukumnya berupa satu ayat dan satu hadis, kesimpulan pertama bahwa sesuatu tersebut bisa dijadikan berkah, bisa diambil berkah padanya, hanya berlaku pada hal-hal yang terdapat dalil, hal-hal yang terdapat landasan hukum mengatakan bahwasanya sesuatu tersebut berbarokah, baik itu pada waktu atau tempat atau sesuatu. Selain daripada itu, sesuatu yang tidak datang landasan hukum padanya, ketika dijadikan jadi berkah, minta berkah padanya, ini yang kategorinya salah. Dengan perincian bisa menjadi bid'ah, bisa juga syirik, tergantung dari pemahamannya. Kita akan baca masail, banyak masail dalam bab ini, lebih dari 20. Yang metode penulisan beliau sangatlah indah. Judul bab yang tersusun dengan rapi dan teratur, saling memiliki keterkaitan satu bab dengan bab-bab yang lainnya. Judul bab yang sesuai dengan kajian kitab Tauhid. Masing-masing bab berisikan dalil yang kuat, ayat serta hadis. Kemudian poin pelajaran yang bisa petik dari judul bab beserta dalilnya. Masail pada bab yang ke-8 kita baca, kata sang penulis Abu Hasan Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi Al-Tamimi rahmatullahi alaihi, fihi masail. Dalam bab ini terdapat poin-poin pelajaran yang bisa kita petik. Al-ula, yang pertama, tafsir ayatin Najm. Tafsir ayat dari surat An-Najm. 2 ayat 19 20. Bahkan untuk bisa memahami lebih lanjut, baca juga ayat yang sebelum dan ayat yang sesudah. Yang telah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya, di antara tafsir yang datang dalam ayat ini, di antaranya adalah nama-nama sesembahan dari bangsa Arab jahiliyah yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa makna. Yang pertama, mereka inginkan adalah Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk muannasnya, yang seakan-akan dijadikan pasangan hidup bagi Allah. Al-Lat dari Allah, muannasnya Lat. Al-Uzza, muannas dari Al-Aziz. Manat, muannas dari Al-Mannan. Atau mana yang kedua, ini adalah nama-nama berhala
merupakan perwujudan dari malaikat yang mana mereka adalah anak perempuan Allah menurut keyakinan Arab jahiliyah. Ini pun termasuk kuat ketika kita baca ayat setelahnya. Alakumuz dzakaru wa lahul unsa tilka idzan qismatun diza. Apakah bagi kalian anak laki-laki dan kalian pilih bagi Allah anak perempuan? Konteks ayatnya menguatkan makna yang ini. Ternyata dari ayat yang berbeda pada surat yang berbeda kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila mereka yakni bangsa Arab jahiliyah diberikan kabar gembira tentang kelahiran anak perempuan, wajah mereka menghitam. Mereka menganggap aib ketika pada suatu zaman jahiliyah, suatu tradisi di zaman jahiliyah, mereka menganggap aib ketika kelahiran anak perempuan. Karena anak perempuan katanya, hanya mengambil jatah rezeki, tidak bisa mendatangkan manfaat kehidupan. Sebagian masa di zaman jahiliyah terjadi masa peperangan. Oleh karena itu mereka butuh pasukan perang dari anak laki-laki. Ketika lahir anak perempuan hanya jadi beban kehidupan. Ketika datang musuh menyerang, mereka hanya jadi beban kehidupan dari sisi butuh untuk dilindungi, mengungsi, dibawa ke sana dan kemari. Sedangkan anak laki-laki bisa membantu kekuatan personil. Mereka memiliki akidah atau keyakinan yang lain juga ketika anak perempuan dilahirkan, dirawat, dididik, dibesarkan, ketika tiba waktunya dewasa dilamar oleh suaminya, dibawa pergi. Apa keuntungan bagi orang tua? Tidak ada, hanya beban. Makanya mereka menisbahkan, mereka nggak mau ketika diberitakan kelahiran anak perempuan, bahkan mereka tak segan-segan untuk menguburkan hidup-hidup dari anak yang lahir dengan jenis kelamin perempuan. Mereka mau anak laki-laki. Sedangkan mereka disebutkan pada Allah Subhanahu wa taala anak perempuan, yakni para malaikat adalah anak perempuan. Ya, tafsir yang ketiga adalah ini adalah nama-nama sesembahan dari bangsa Arab. Lat berupa kuburan milik seorang soleh. Sesuai dengan namanya Lat, diambil dari kata profesi orang soleh tersebut. Lata yalutu artinya adalah mengadon adonan roti. Kemudian dia bagi roti tersebut secara gratis kepada tamu-tamu Allah jamaah haji, dikategorikan orang soleh. Al-Uzza adalah pohon kurma yang dikeramatkan, diberikan kelambu, dipasangkan pagar, dikuduskan, disucikan. Manat adalah monumen berupa air mancur yang sama halnya diberikan kelambu, dipasangkan pagar. Intinya ketiga hal ini musyrikun zaman jahiliyah mengambil berkah padanya. Inilah tafsir dari ayatul najm berkaitan dengan judul bab di atas, bahwa ketika mengambil berkah dari sesuatu yang tidak ada landasan hukumnya, hal ini salah, keliru, fatal, bahkan masuk dalam hal kesyirikan. Jadi dari judul ayat, maksud kami dari judul bab serta ayat, ikutkan segala sesuatu yang kebanyakan orang menganggap bahwa sesuatu tersebut bisa mendatangkan berkah, padahal tidak ada landasan hukumnya, tidak ada dalilnya, hukumnya sama. Menganggap bahwa cincin batu akik dengan bertuliskan corak tertentu, motif tertentu, relief tertentu bisa mendatangkan manfaat seperti melancarkan rezeki, menyuburkan istri dari sisi kehamilan, kesuburan, atau apapun itu. Ini pun barakallahu fikum termasuk. Aslaniyah yang kedua, masail yang kedua, ma'rifatu suratil amri alladhi talabu, pengenalan tentang bentuk perkara yang mereka minta. Setelah kita baca pada pertemuan kemarin,
pertemuan malam sebelumnya, isi hadis dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu riwayat Imam Tirmidzi. Kita sekali lagi secara singkat bahwasanya ketika Nabi SAW para sahabat menyerang Hunain. Perang Hunain terjadi beberapa hari setelah perang Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah, Allah Subhanahu wa taala menangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya, kemudian penduduk kota Makkah sudah masuk Islam. Yang lainnya yang enggan untuk masuk Islam mereka lari keluar kota Makkah. Nah, begitu masuk dalam Islam di kota Makkah dengan niatan sendiri ataupun terpaksa, al-muhim mereka masuk Islam. Kemudian misi dan visi berikutnya adalah untuk menyerang. Demikian juga mendakwahi kota-kota lain di sekitaran kota Makkah. Mereka menuju ke Taif. Jadi tujuan asalnya adalah menuju ke Taif. Ternyata penduduk kota Taif mereka keluar, mereka tidak mau diserang di dalam kampungnya. Nah, karena mereka mendengar bahwasanya kiblatnya bangsa Arab, panutan dan suri tauladan bangsa Arab, yakni Quraisy, sudah tumbang di tangan kaum muslimin. Kalau begitu kita yang juga bertetangga dengan kota Makkah, kita nggak mau kalah. Allah Subhanahu wa taala akan putuskan pertemuan kita esok hari. Jadi mereka mau bertempur sampai titik darah penghabisan, tidak ada kata ampun. Kalau bukan kita yang habis, kaum muslimin yang habis. Makanya mereka keluar dengan istri-istri mereka, anak-anak mereka, hewan-hewan ternak mereka, seluruhnya mereka bawa. Ternyata di tengah perjalanan kaum muslimin yang barusan kemarin sore masuk Islam, mereka pun mengakui di sini, kata Abu Waqid Al-Laitsi, nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Kami baru meninggalkan agama kekufuran. Ini mukadimah ini penting memberikan kita keterangan bahwa belum begitu banyak pelajaran Islam yang mereka kaji. Lebih banyak yang mereka tidak tahu daripada apa yang mereka tahu. Oleh karena itu terjadi apa yang dimaksudkan oleh Abu Waqid Al-Laitsi, bahwasanya kita meminta kepada Nabi SAW untuk menjadikan suatu pohon, tepatnya adalah pohon bidara yang rindang, rimbun. Nah, dengan pohon tersebut kita menggantungkan senjata-senjata kita, mengharap berkah dari senjata tersebut bisa lebih sakti, lebih mujarab, lebih ampuh. Artinya mengharap berkah pada sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dijadikan sebagai berkah menurut syariat. Nah, ma'rifatu syuratil amri alladzi talabu. Inilah yang dimaksud oleh beliau pada poin yang kedua, pengenalan tentang bentuk perkara yang mereka minta. Mereka minta untuk menjadikan pohon tersebut berbarokah, dari sisi syariat tidak menyetujuinya. Artinya apa? Barakallahu fikum, dari poin yang kedua ini mereka minta sesuatu yang menyelisihi syariat. Ingin menjadikan pohon tersebut berkah. Makanya diingkari oleh Nabi SAW. Dengan pengingkaran yang keras bahkan akan datang kepada poin-poinnya setelahnya. Maksud lain dari bab yang kedua juga adalah, atau poin yang kedua adalah, nah perhatikan, pohon yang mereka maksud ingin meminta berkah, bukan mereka sujud kepada pohon tersebut, bukan mereka minta rezeki kepada pohon tersebut, hanya ingin menjadikan salah satu urusan mereka, salah satu kebutuhan mereka bermanfaat dari sisi pohon tersebut. Jadi mereka bukan beribadah kepada pohon tersebut secara menyeluruh, hak Allah dirampas seluruhnya diberikan kepada pohon. Tidak, hanya satu poin. Apa itu? Meminta berkah. Kalau begitu sama saja dengan sebagian orang yang menjadikan satu benda yang menganggap berkah benda tersebut. Sama saja diibadahi. Sama saja benda tersebut diibadahi. Karena hak Allah dirampas, meskipun tidak secara keseluruhan. Yang mendatangkan berkah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan ini berbarokah atau ini tidak berbarokah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak termasuk. Nah, yang berikutnya kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, as-salisa, yang ketiga, masail yang ketiga, kaunuhum lam yaf'alu, perihal bahwasanya mereka tidak melakukannya. Permintaan
sudah ada di benak mereka namun tidak terlaksana. Tidak terlaksana. Maksudnya poin ini artinya seandainya terlaksana, seandainya terjadi, nah niscaya mereka tergolong telah melakukan perbuatan kesyirikan. Seandainya terjadi. Tapi apa kata beliau sini? Qauluhum lam yaf'alu, mereka tidak melakukannya. Nyaris. Saya mungkin terjadi, khalas, terjerumus ke dalam perkara besar yang paling besar, kesyirikan. Jangankan sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, para nabi dan rasul saja diancam oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjerumus dalam satu hal ini, tidak ada kalimat ampun, tidak ada kata ampun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik", sungguh telah diwahyukan kepada engkau serta orang-orang sebelum engkau. Khitabnya kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "La in asyrakta la yahbatanna amaluk", seandainya engkau melakukan kesyirikan wahai Muhammad, niscaya akan terhapus amalan engkau. "Wa la takunanna minal khasirin", dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Kalau teguran khusus dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seandainya melakukan kesyirikan niscaya beliau pun tidak akan diampuni, bagaimana lagi dengan selain beliau? Oke. Bagaimana lagi dengan para sahabat yang lebih rendah derajatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian kalimat berikutnya, bagaimana lagi dengan kita kalau seandainya terjerumus dalam hal tersebut? Namun tidak terjadi. Dari kisah yang telah kita baca dengan alur ceritanya, namun tidak terjadi. Ar-Rabi'ah yang keempat, masail yang keempat. Kaunuhum qasadut taqarruba ila Allah bidzalik li dhannihim annahu yuhibbu. Perihal mereka inginkan adalah pendekatan diri kepada Allah dengan perkara tersebut. Perhatikan niat mereka. Konsentrasi pada apa yang beliau sebutkan pada masail, karena ini merupakan inti dari judul bab. Yang sahabat inginkan adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka mau sembah, bukan mereka mau sujud kepada pohon tersebut. Bukan juga mereka minta rezeki, wahai pohon sidr, wahai pohon bidara, wahai Zatu Anwat, berikan kami rezeki. Tidak, bukan itu. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka sebenarnya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mengharap berkah dari pohon ini. Mengharap berkah. Intinya apa? 6. Niat mereka tulus, cara mereka yang salah. Makanya datang asar yang indah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kam min muridin khair, kam min muridil khairi lam yanalhu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, hanya saja mereka tidak mendapatinya. Ahlul bid'ah silakan tanya, apa niat kalian? Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak sampai. Karena bukan satu-satunya niat yang dinilai. Yang dinilai juga adalah jalan untuk sampai ke situ. Makanya untuk mendapatkan, untuk bisa diterima amalan oleh Allah Subhanahu wa taala harus terpenuhi 2 syarat ini. Apa itu? Ikhlas yang paling pertama. Mungkin orang ini ikhlas, Allah dia inginkan, tapi mutabaahnya tidak, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak. 2 hal ini harus ada. Hal ini penting. Bahwa kita beribadah harus sesuai dengan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau cuma modal ikhlas saja, begitu banyak orang di luar sana ikhlas. Nabi SAW mensifati tentang orang-orang khawarij, antum minder mendengar berita tersebut. Kata Nabi SAW, sayati qaum tahkiruna salatakum ma'a salatihim, wa siyamakum ma'a siyamihim, wa qira'atakum ma'a qira'atihim. Nah, kata Nabi SAW demikian. Akan datang sekelompok kaum yang kalian minder akan sholat kalian dibanding dengan sholat mereka. Puasa kalian dibanding dengan puasa mereka. Bacaan Al-Quran kalian dibanding dengan bacaan Quran mereka. Artinya apa? Mereka ahli ibadah. Dalam hal ibadah nggak usah ditanya. Mereka adalah nomor 1 terdepan. Tapi bukan cuma modal itu, ikhlas. Ternyata ibadah mereka tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Makanya divonis pada akhir hadis kata Nabi SAW, yamruquna minad dini kama yamruqu sahma minar ramiyah. Mereka keluar dari agama Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Nanti tidak tersisa amalan mereka, tidak diterima karena cuma modal ikhlas, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus juga ada ittiba'nya.
Makanya kebanyakan orang tertipu dalam hal ini, terkhususnya orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Lihat, nah ketika kita mencela sebagian ahlul bid'ah, dia bid'ah, dijauhi, jangan didekati. Akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, jangan dinilai cuma dari itu. Lihat juga ittiba'nya, apakah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW atau tidak. Kalau tidak, nah, jauhkan diri dari dia. Ini yang beliau ingin tegaskan kepada kita pada poin yang keempat, bahwasanya modal niat saja belum bisa dinilai sesuatu tersebut akan diterima. Orang-orang ini tulus. Sahabat-sahabat yang dimaksud dalam hadis ini adalah, nah, ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dengan cara yang salah. Maka selalu kita dengar pujian tentang sunnah datang dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Kata beliau, al-iktisad fi sunnah khairun min ijtihad fil bid'ah. Sederhana dalam mengamalkan sunnah masih lebih bagus daripada bersungguh-sungguh dalam kebid'ahan. Nah, kebid'ahan biar serius, biar ikhlas. Tapi ketika tidak sesuai dengan sunnah, tertolak amalan tersebut. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan, tidak ada perintah kami di atasnya, maka amalan tersebut tertolak. Nah, lidhannihim annahu yuhibbu. Pada faktor terakhir dari masalah yang keempat ini. Karena sangkaan mereka bahwa Allah mencintai hal tersebut. Allah mencintai hal tersebut. Ternyata salah, ternyata keliru. Makanya asar yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, nah, camkan dan pahamkan baik-baik. Kam min muridil khairil lam yanalhu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi belum tentu dia mendapatinya. Cari cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kebaikan kita. Sebagian orang mau menginfakkan harta tapi ternyata hartanya diambil dari cara yang haram. Sebagian orang mau mengundang orang dari makanannya dia, ternyata makanannya diambil dari sesuatu yang tidak halal. Sebagian orang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan modal ikhlas saja tapi ternyata tidak mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keseluruhannya tertolak. Yang berikutnya kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, al-khamisah, yang kelima. Annahum idza jahilu hadza fa ghairuhum aula bil jahl. Nah, poin yang kelima adalah bahwasanya mereka apabila tidak mengetahui akan hal tersebut, nisbahnya kepada para sahabat. Kalau para sahabat tidak mengetahuinya, yang lebih pantas adalah orang-orang selain mereka tentunya tidak mengetahuinya. Kalau seandainya para sahabat saja terjerumus ke dalam kesalahan, niscaya selain para sahabat yang tidak bertemu dengan Nabi SAW, akan lebih mudah, akan lebih memungkinkan untuk terjerumus ke dalam kesalahan. Maksud dari poin yang kelima ini ada beberapa hal. Pertama, tapi apa mau jelaskan? Atau pulsa? Kita lagi pembacaan poin yang keberapa ini, yang kelima. Kata sang penulis al-khamisah yang kelima, annahum idza jahilu hadza fa ghairuhum aula bil jahl. Bahwasanya mereka ini para sahabat apabila tidak mengetahui akan hal ini, maka selain mereka lebih pantas untuk tidak mengetahuinya. Kita katakan bahwasanya poin ini memberikan pelajaran kepada kita beberapa hal. Pertama, bahwa yang selamat dari kesalahan hanyalah Allah dan Rasulnya. Selain daripada mereka tidaklah selamat dari kesalahan. Para sahabat dengan kemuliaan, para sahabat dengan keutamaan mereka tak luput dari kesalahan. Tak luput dari kesalahan.
Kalau para sahabat saja salah, niscaya orang lain lebih pantas untuk salah. Kan begitu. Siapapun dia, mau syekh, kalau salah ya salah. Kiai, kalau salah ya salah. Ustadz, demikian juga, kalau salah ya salah. Patokannya bukan dilihat pada sosoknya tokoh tersebut, dilihat dari apa yang dia katakan. Kalau mencocoki Al-Quran dan Sunnah kita katakan tepat, kita bela dia, kita tolong dia. Tapi kalau salah, meskipun dia lebih besar daripada siapapun, salah tetaplah salah. Ini pun yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam mengambil panutan selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau mengambil contoh suri tauladan, contohlah beliau. Karena selain beliau atau selain para nabi dan rasul, tempatnya kesalahan. Kata Imam Malik rahmatullahi alaih, kullu qaulin yuqbalu wa yurad illa sahib hadzal qabr. Setiap perkataan boleh diterima serta boleh ditolak kecuali penghuni kuburan ini, sambil mengisyarat kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapatkan jaminan bahwasanya la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidaklah berbicara dengan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ini dia inti dari poin ini, bahwasanya kalau mau menjadikan panutan, jadikanlah satu-satunya panutan kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagian dari para ulama, dari para masyayikh, para asatidah atau siapapun dia, kita timbang perbuatan dia, kita timbang perkataan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mencocoki dalil, mencocoki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita terima. Kalau tidak, kita tolak. Insaf, ini namanya insaf. Ini namanya adil. Nah, yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, inilah keadilan. Dari poin ini juga barakallahu fikum kita ambil pelajaran bahwasanya kalau menilai seseorang dia itu benar atau salah, selalu timbang dengan syariat Al-Quran dan As-Sunnah. Dan jangan segan-segan untuk mengatakan salah. Tidak perlu minder, tidak perlu takut, tidak perlu segan untuk mengatakan seseorang salah. Para sahabat saja salah menurut hadis ini, apalagi selain mereka. Para sahabat saja keliru menurut hadis ini, apalagi selain mereka. Ini membuat orang tersebut terlihat berani. Sebagian orang penakut ketika mungkin orang lebih tua daripada dia, orang lebih mulia dari sisi ilmu. Salah nggak berani tegur, segan, takut, nggak berani. Atau yang semisalnya. Wallahi perkara ini yang membuat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengucurkan air mata, menangis. Dia menyampaikan satu hadis kemudian mengucurkan air mata. Dari Imam Ahmad. Di masa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mendapati para pemimpin yang banyak sekali menyelisihi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia menyampaikan satu hadis, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yamna'anna ahadukum haibatun nas ay yaqula fi haqqin idza ra'ahu aw sami'ahu aw syahidahu. Janganlah sekali-kali menghalangi kalian kewibawaan seseorang untuk kalian mengatakan al-haq yang kalian dengar, yang kalian lihat, yang kalian saksikan. Kemudian beliau mencucurkan air mata. Sambil mengatakan bahwasanya berapa banyak hal-hal yang kita tidak sanggup untuk kita ingkari karena orang tersebut memiliki kewibawaan di hadapan kita. Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bagaimana caranya insaf dan adil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dia, ayah kandung dia dikatakan sesat. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, engkau adalah orang yang sesat karena menyembah berhala. Ibrahim mengatakan bapak kandungnya sesat. Mungkin pada tradisi kita mengatakan ini kurang ajar. Orang tua sendiri dibilang sesat, tapi seperti inilah agama.
Seperti inilah keadilan. Pernahkah kita menegur orang tua kita ketika mereka salah, katakan, "Nah, engkau sesat"? Nah, kita lanjutkan. Masih pada poin yang kelima, bahwa apa yang kita baca tadi di depan, hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita bahwa jangan sampai menghalangi kita untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kewibawaan seseorang kita jadi takut, kita jadi segan, kita jadi tak berani. Nah, kita ke poin yang berikutnya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaihi, as-sadisatu. Masail yang ke-6. Anna lahum minal hasanati wal wa'di bil maghfirati ma laysa li ghairihim. Poin yang ke-6, bahwasanya mereka yakni para sahabat memiliki kebaikan, memiliki jaminan dengan ampunan yakni dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak terdapat pada selain mereka. Poin yang ke-9 atau poin yang ke-6, beliau ingin ajarkan kepada kita, barakallahu fikum jami'an, seandainya pun para sahabat salah dari kisah yang kita baca kemarin, hadisnya Abu Waqid Al-Laythi. Namun mereka mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan. Mendapatkan ampunan. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi langit. Demikian juga mereka dipuji bahwa mereka adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik orang. Pada dalilnya begitu banyak Al-Quran dan hadis. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. A'adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha." Dari ayat ini barusan kita baca bahwasanya pujian dari Allah Subhanahu wa taala mencakup pada para sahabat seluruhnya, kaum muhajirin dan ansar. Orang-orang yang mengikuti mereka berupa kebaikan. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho kepada mereka serta mereka pun ridho kepada Allah. Dijamin untuk masuk ke dalam surga. Maka mendapatkan jaminan ampunan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah." Sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin yang berbaiat dengan engkau di bawah pohon ridwan, baiat ridwan. Intinya dari poin ini beliau ingin ajarkan kepada kita bahwasanya kalau sahabat telah mendapatkan jaminan dengan ampunan dan kebaikan, ternyata masih ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kesalahan mereka. Salah tetaplah salah, jangan bergantung kepada pujian dari Allah dan Rasulnya. Salah tetaplah salah. Apalagi dengan kita yang tidak ada jaminan untuk mendapatkan ampunan. Namanya mimbabil aula. Belajar mimbabil aula bahwasanya seandainya para sahabat ada kebaikan dan hal tersebut terbukti, mereka mendapatkan jaminan untuk diampuni dan hal tersebut banyak dalilnya. Kalau kita yang tidak ada jaminan ampunan, kalau kita amalan kita yang biasa-biasa saja tidak pernah menandingi amalannya para sahabat, niscaya hal ini hendaknya lebih kita waspadai, lebih kita berhati-hati. Yang berikutnya as-sabi'ah, poin yang ke-7. Kata penulis, semoga Allah merahmati beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam ya'darhum al-amr bal radda alaihim biqaulihi Allahu akbar innaha sunan la tattabi'anna sunana man kana qablakum faghalladha al-amru bihadhihi thalatha. Kita artikan pada masail yang ke-7 bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan mereka kelonggaran dalam perkara ini, meskipun dia telah menyebutkan di dalam hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu bahwasanya mereka baru kemarin sore masuk Islam, namun tidak ada alasan. Mau baru Islam hari ini, mau baru Islam 5 menit yang lalu, apalagi ini perkara yang paling besar, Allah Subhanahu wa taala dimaksiati kesyirikan, tidak ada toleransi di dalamnya. Perkara kesyirikan perkara yang paling besar di hadapan Allah, besar di mata orang-orang mukmin,
besar juga bobotnya, besar juga pengingkarannya. Karena kita mengingkari kemungkaran tergantung dari besar dan kecilnya kemungkaran tersebut. Kalau kemungkarannya kecil, kita ingkari juga dengan bentuk yang kecil. Kalau kemungkarannya besar, pantas untuk diingkari juga dengan bentuk yang besar. Terbukti kata beliau di sini, bal radda alaihim biqaulihi, bahkan Nabi SAW mengingkari mereka dengan perkataan beliau. Ada 3 hal di dalamnya. Allahu Akbar. Pertama, pengagungan perkara dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kalian lakukan adalah perkara yang besar. Nah, meskipun perkara ini besar, Allah Subhanahu wa taala lebih besar, makanya beliau ketika melihat sesuatu yang kagum, takjub, nah, terkadang beliau sumpah, terkadang beliau mengucapkan semacam ini, Allahu Akbar, atau memuji Allah Subhanallah, atau yang semisalnya, atau mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, akan datang nanti pada poin yang setelahnya. Ketika sesuatu ingin ditanggaskan dan ditegaskan, didahului dengan lafaz Allahu Akbar atau yang semisalnya, menyatakan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang besar dan jangan disepelekan. Ini pertama, perkara ini adalah perkara yang besar. Kemudian kata beliau, innahas sunan. Ini adalah contoh dari umat-umat terdahulu. Artinya umat terdahulu telah terjatuh, terjerumus dalam perkara semacam ini. Aku berikan wanti-wanti kepada kalian, jangan. Ini termasuk pengingkaran. Yang berikutnya adalah la tattabi'anna sunana man kana qablakum. Pasti kalian akan mengikuti contoh umat-umat terdahulu. Ini pengingkaran bukan persetujuan. Ini berita dari beliau bahwasanya pasti akan terjadi, tapi jangan lakukan. Ini berupa berita bahwasanya akan terjadi dan sesuai dengan apa yang beliau beritakan. Bukan kelonggaran untuk melakukan hal yang sama dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Kata beliau di sini, faghalladul amru bihadhihi tsalas. Beliau menegaskan perkara dengan 3 hal ini. Dengan bertakbir, kemudian menambahkan lagi dengan, perhatikan dari konteks kalimat bahasa Arab, Allahu Akbar besar, penekanan. Tambahkan lagi dengan la tattabi'anna, nun taukid. Yang dalam konteks kalimat bahasa Arab artinya adalah penegasan dan penekanan. Ini bukan perkara yang sepele, bukan perkara main-main, bukan perkara yang mudah untuk dilewati, tapi hendaknya diperhatikan. Sampai pada titik ini barakallahu fikum bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari setiap perkara baik itu kecil ataupun besar, namun perkara tersebut diingkari sesuai dengan bobot kemungkaran tersebut. Kalau kecil diingkari dengan bentuk yang kecil. Kalau besar diingkari dengan perkara yang juga besar sesuai dengan bobotnya. Dan hendaknya kita maklumi akan hal tersebut. Kalau kita melakukan kesalahan yang besar kemudian saudara kita mengingkari dengan juga pengingkaran yang besar, jangan salahkan orang mengingkari, karena kita pun melakukan kesalahan yang besar. Salah kalau kita melakukan kesalahan yang besar, kemudian orang mengingkari kita dengan yang kecil. Nah, pengingkaran sudah betul, tapi dengan caranya yang kecil. Atau kebalikannya, kita melakukan perkara yang kecil, ternyata diingkari oleh saudara kita dengan 6 kemungkaran yang besar. Ini pun tidak menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Yang kecil disikapi kecil, yang besar juga disikapi besar. Nabi SAW menyikapi dengan perkara yang besar, menunjukkan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang juga besar. Dan jangan disepelekan. Nah, mungkin cukup apa yang telah kita kaji pada pertemuan ini. Teriak-teriak dada mic sakit suara. Nah, insyaallah pertemuan berikutnya kita akan ambil poin yang ke-8 pada lain kesempatan. Allahu taala a'lam bissawab. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih banyak atas kehadirannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.